Ya, hari ini kita akan bahas stroke dengan atau dekubitus ya, luka tekan pada pasien yang mengalami stroke ya. Nah, stroke sendiri adalah kondisi yang kemudian menyebabkan orang yang mengalaminya sering timbul immobility atau ketidakmampuan untuk mobilisasi secara independen ya, secara mandiri. Nah, immobility atau orang sering juga menyebutnya bed rest yang berkepanjangan yang lama itu punya konsekuensi antara lain menyebabkan atelektasis ya, DPT, deep vein thrombosis, pulmonary emboli pada paru. Bed rest yang lebih dari 6 jam itu akan meningkatkan risiko cedera dekubitus yang menurut YPU ini ya, panel dari Eropa untuk pressure ulcer pada 2009. Nah, berikutnya kemungkinan timbulnya dekubitus itu pada setting rawat jangka pendek itu mencapai 67%. Ya, berarti ini kasus ini termasuk yang tinggi ya pada rawat jangka pendek, maksudnya yang tidak lebih dari 3 bulan. Nah, kemungkinan dekubitus pada rawatan jangka panjang akan meningkat lagi menjadi 92%. Artinya apa? Berarti pada pasien dengan stroke yang mengalami bed rest atau imobilisasi itu mesti kita waspadai karena potensi dekubitusnya sangat tinggi sekali ya. Di Indonesia sendiri kejadian dekubitus itu mencapai di rumah sakit ya, di setting rumah sakit itu mencapai 33%. Ya. Dan salah satu kualitas pelayanan rumah sakit juga itu indikatornya adalah kejadian dekubitus. Artinya apa? Jadi kalau dekubitus menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan di rumah sakit, maka tingginya insiden pasien yang mengalami dekubitus itu dapat merefleksikan rendahnya kualitas nursing services. Ya, kenapa itu dibilang situ secara spesifik nursing services? Karena kita tahu bahwa pelayanan yang diberikan oleh keperawatan itu lebih lama dibandingkan dengan healthcare profesional lainnya. Ya. Sedangkan perawatan itu 24 jam dia terus standby bersama pasien. Oleh karena itu, mengapa kemudian digambarkan sebagai kalau ada pressure ulcer terjadi, berarti menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan keperawatan. Bisa dimaklumi karena kita berada terus bersama pasien selama 24 jam. Ya, berbagai upaya untuk mencegah agar sedini mungkin terhindar dari kejadian pressure ulcer itu, dan itu merupakan tanggung jawab semua nurses yang bertugas gitu ya. Nah, dampak lain yang diakibatkan oleh dekubitus dapat meningkatkan length of stay-nya. Jadi berarti menjadi lebih lama dia dirawat di rumah sakit. Kemudian juga biayanya ya. Pastilah akan semakin lama dia tinggal di rumah sakit, kan biayanya pasti mengikuti ya. Gitu. Kemudian kalau ada yang menyebutkan sekarang ada BPJS, Pak, ya betul, BPJS artinya pasien terkurangi lah beban biayanya dengan fasilitas BPJS ini. Tetapi secara akumulatif sesungguhnya beban itu kan jatuh akhirnya pada
negara. Nah, negara itu bersumber dari pajak dan lain sebagainya, dari masyarakat juga. Gitu. Nah, jadi sedapat mungkin upaya-upaya dini untuk mencegah terjadinya dekubitus ini harus kita lakukan, karena tidak saja menyebabkan lamanya stay di rumah sakit, tapi juga menyebabkan biaya dan program rehabilitasi menjadi lambat gitu ya, pemulihan pasien. Harusnya dia bisa pulih dan segera pulang. Ini karena ada dekubitus jadi tidak seperti itu akhirnya. Kemudian komplikasi sering terjadi pada dekubitus yang sudah advance, grade 3, grade 4 ya. Nah, itu sudah lebih sulit pemulihannya ya. Dan kita tidak ingin sampai berkembang seperti ini ya. Kalau dapat itu grade 1 hanya kemerahan saja itu kan udah masuk grade 1. Jangan sampai terjadi ya. Apalagi sampai grade 3, 4 ini. Dekubitus secara asal katanya itu berasal dari kata Latin ya, yaitu decumber. Decumber ini berbaring, lay down. Ya. Karena umumnya kenapa diberi nama begitu? Karena umumnya terjadi akibat berbaring. Nah, Anda bisa baca di Medical Surgical Nursing itu bukunya udah lama ya. Tapi ada yang sudah diperbarui saya lihat. Sebutannya macam-macam, ada bed sore, pressure sore, distortion sore gitu ya, ada pressure ulcer, lain-lain. Ini kulit saya kira Anda sudah paham ya bahwa anatomi kulit secara ini khusus kulitnya itu ada epidermis tipis sekali ini di permukaan atas, kemudian di bawahnya adalah dermis. Dermis itu ada dua bagian, yang menghadap ke epidermis namanya papillary dermis, yang ke bawahnya retikular. Yang di bawah dermis itu ada namanya fat layer atau jaringan adiposa atau subkutan gitu ya. Nah, ini adalah yang ikut terdampak langsung pada pasien dengan stroke yang mengalami imobilitas, potensi mengalami kerusakan berupa dekubitus ini dapat terjadi awal-awal yang menderita ini ya, luka ini kulit ini. Nah, apa itu dekubitus? Sudah paham lah ya, atau pressure ulcer ini itu terjadi lesi yang ditimbulkan karena tekanan yang lama, mengakibatkan kerusakan jaringan di bawahnya, biasanya pada area di mana ada penonjolan tulang. Nanti kita akan lihat bagian mana saja yang berpotensi lebih dulu mengalami dekubitus daripada yang lainnya. Nah, kira-kira gambaran singkat dari patofisiologinya seperti ini. Jadi jaringan itu berada di antara dua permukaan yang keras ya, tempat tidur atau matras atau apapun yang ada di luar tubuh kita, ditambah tulang yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pertemuan beban badan ya dengan tempat tidur itu berpotensi menimbulkan penekanan. Nah, kemudian penekanan yang lama ini akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah yang kecil-kecil ya, yang itu bisa terdampak langsung. Kalau pembuluh darah yang halus tadi itu mengalami tekanan ya, mungkin dia akan menyempit ya lumennya, maka pastilah mengalami defisiensi suplai darah ke jaringan yang harusnya diperdarahi sesuai dengan pembuluh tersebut ya. Lalu timbullah iskemi di lokal ya. Sel-sel yang ada di sekitar itu akan kehilangan oksigen dan juga nutrien. Lalu pada situasi di mana tidak ada oksigen, sementara metabolisme harus terus berlangsung, maka
metabolisme terus terjadi, sementara membuangnya ya itu terhambat karena pembuluh darah yang menyempit tadi ya, atau mengalami kerusakan tadi. Akibatnya terjadilah akumulasi sisa produk metabolisme di dalam sel-sel itu. Kemudian sel tentu akan mengalami kematian. Kematian sel yang membentuk jaringan lama-lama menyebabkan mati juga jaringannya. Akhirnya terjadilah ulkus. Itu kira-kira singkatnya ya. Nah, ada mekanisme kompensasi ya. Bila penekanan dihilangkan, kemudian kulitnya kembali berubah menjadi merah cerah, disebut dengan reaktif hiperemi. Ini merupakan mekanisme untuk mencegah ulkus dekubitus. Jadi waktu tertekan kemudian diangkat dan dilepaskan tekanannya, kulitnya kembali lagi merah gitu kan, biasanya begitu ya, reaktif hiperemi. Yang bagian tertekan tadinya pucat, kemudian setelah dilepaskan tekanan dia akan merah lagi. Itu menunjukkan sirkulasi memang berjalan di situ ya. Nah, itu adalah upaya untuk memperbaiki sirkulasi dan kemudian akan mencegah terjadinya dekubitus. Ini adalah mekanisme kompensasi. Nah, terjadinya kembali warna merah itu adalah karena vasodilasi. Pembuluhnya melebar kembali karena tekanannya dihilangkan. Kemudian pada kondisi itu akan mengalirkan darah ke lokasi atau area untuk mengkompensasi masa terganggunya aliran darah sebelumnya. Kalau tekanannya misalnya sampai 1 jam gitu ya, tidak bergerak karena dia tidak bisa bergerak secara independen, mesti dibantu, maka begitu dibalik masih ada warna kembali merah, itu masih baik berarti ya. Dan itu adalah mekanisme kompensasinya. Darah membawa oksigen dan membersihkan, membuang sisa-sisa metabolisme yang terakumulasi. Jadi dengan kembali merah, vasodilasi mengalir lagi, dia akan membersihkan, membuang sisa-sisa metabolisme. Nah, reaksi hiperemi biasanya setengah sampai 3/4 jam sebelum terganggunya aliran darah ke area tersebut. Ini menurut Senan begitu ya. Jika kemerahan menghilang dalam waktu tersebut yang tadi itu ya, setengah sampai dengan 3/4 jam, berarti kalau setengah itu 30 menit ya. Kalau 3/4 jam berarti itu berapa itu? 45 menit kira-kira ya. Tidak ada kerusakan jaringan ya. Kalau kemerahan menghilang dalam waktu itu, tidak ada kerusakan jaringan. Sebaliknya kalau kemerahannya tidak hilang, maka kerusakan jaringan bisa terjadi di lokasi lokal tadi itu sampai dekubitus, sampai ulkus ya. Jadi diperhatikan ini setengah sampai dengan 3/4 jam ya, selama terganggunya aliran darah ke bagian yang tertekan itu terjadi reaksi hiperemi, itu artinya tidak akan ada kerusakan di jaringan itu ya. Tapi sebaliknya kalau kemerahannya tidak hilang, artinya terus tetap merah begitu, maka kerusakan jaringan itu bisa terjadi di situ. Nah, dekubitus ini penyebabnya ada 3 ini ya. 3 ini seringkali tidak berdiri sendiri tapi merupakan gabungan penekanan ya, pressure, gesekan, tarikan. Nah, secara umum ini faktor risiko yang bisa menyebabkan orang mengalami dekubitus. Topik yang kita sedang bahas itu khusus pada stroke ya. Yang pertama imobilitas atau inaktivitas. Ini terjadi pada kasus stroke itu ya.
Meski tidak semua yang stroke itu mengalami imobilitas yang sangat mengganggu, tetapi sebagian besar mengalami itu. Dan kondisi mobilitas atau inaktivitas ini menempatkan dia berada pada risiko terjadi dekubitus. Yang lainnya ya nutrisi yang tidak cukup, inkontinensia, ya. Apalagi kalau stroke misalnya disertai dengan inkontinensia ini, ya. Kemudian menurunnya status mental, stroke dengan penurunan status mental, status kesadaran itu lebih berisiko lagi, ya. Kalau orang dengan kesadaran yang baik kan, ketika tubuhnya itu merasa tidak nyaman, misalnya karena berbaring dalam satu posisi terus, maka otomatis dia ada sensor dalam tubuhnya akan menyebabkan dia mengubah posisi, kan? Nah, itu yang kemudian terhindar dia dari penekanan yang terus berlangsung. Kemudian menurunnya sensasi biasanya pada pasien lanjut usia, pada pasien yang stroke juga mengalami diabetes, itu sensasinya berkurang, ya. Penurunan kesadaran menyebabkan juga sensasi berkurang, kan gitu. Panas, demam tinggi, ya. Ini juga sama karena orang yang demam tentu membutuhkan pasokan oksigen yang banyak, ya kan, untuk metabolismenya. Sementara pada orang imobil, bagian yang tertekan tadi itu berada dalam situasi kritis di mana aliran oksigen di situ, ya, itu sangat sedang terganggu. Jadi kalau disertai demam berarti di satu sisi kebutuhan demam itu menaikkan demand akan oksigen, di sisi lain tempat tertentu itu tidak bisa menjalankan fungsi sirkulasi dengan baik, tentu itu berisiko. Usia lanjut juga demikian, posisi yang buruk, injeksi berulang di tempat yang sama, permukaan benda yang keras, penggunaan alat pengurang penekanan yang salah. Dulu tuh waktu di periode 90-an ke bawah, ya, maksudnya ke bawah itu adalah 89 dan sebagainya, itu ada alat-alat yang dipakai untuk menangani dekubitus tuh, ya. Dulu disebut dengan wind ring. Wind ring itu like donat gitu, seperti donat gitu, ya. Nah, itu dipakai untuk mengurangi penekanan. Pada waktu itu dipercaya bahwa wind ring itu bisa mengurangi penekanan pada area tertentu yang berisiko dekubitus sehingga akan tercegah dari terjadinya dekubitus. Ternyata ini Departemen Kesehatannya Amerika melarang penggunaan wind ring ini tahun 90-an itu, ya. Kenapa? Karena pandangan tradisional itu, ya, yang tadi disebut bahwa wind ring bisa mengurangi tekanan dan memperbaiki sirkulasi pada daerah yang tidak tertekan, itu ternyata salah, ya. Ternyata wind ring ini menyebabkan memang daerah yang dimaksud itu tidak tertekan, ya. Di daerah yang bolong ini kan misalnya ada bokong di sini, ya, itu tidak mengalami tekanan, tetapi ternyata permukaan wind ring yang ini yang menempel dengan badan itu menjadi menjadi pembendung dari sirkulasi sehingga darah dan yang ada di sekitar ini tidak bisa kemana-mana dia. Di sini saja, sementara metabolisme produknya dan sebagainya juga terakumulasi di sini sehingga ini ternyata dinilai tidak menjadi solutif bagi penanganan dekubitus dan ini diharamkan dipakai, ya, gitu, oleh Departemennya Kesehatannya Amerika pada 1992-an atau 1990-an lah, sekitar itu.
Itu sudah lama dilarang itu ya. Kemudian apalagi penggunaan alat kurang penekan yang salah, yang tidak benar ya, tentu saja akan lebih berisiko. Kemudian juga tidak adekuatnya fat dan muscle padding ya, padding otot maupun lemak yang berfungsi sebagai bantalan itu tidak cukup, misalnya terlalu kurus gitu akibat distrofi atau malnutrisi, itu juga menyebabkan dia berisiko mudah mengalami dekubitus. Yang terakhir, merokok ya. Nah, bisa dipelajari faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya dekubitus khusus pada stroke ya. Sudah banyak saya lihat publikasi-publikasi ilmiah yang mengidentifikasi itu. Ya, Anda bisa buka aja di Google Scholar ya, atau buka di Scopus atau di ProQuest dan lain-lain, tuh banyak saya baca konsep terkait dengan apa saja faktor-faktor yang ikut berkontribusi terhadap terjadinya dekubitus pada pasien dengan stroke gitu ya. Nah, ini satu-satu uraiannya tadi usia lanjut kan, ya, ini usia lanjut. Jadi pada usia lanjut kan memang terjadi penurunan ya, atau berkurangnya lemak tubuh. Lemak tubuh itu sebetulnya berfungsi sebagai padding dia juga ya, selain ada fungsi lain ya, cadangan makanan dan sebagainya. Nah, itu menurun pada usia lanjut ya, lemak ini. Kemudian kulitnya juga jadi tipis ya. Lalu elastisitas, kekuatan kulit juga mengalami perubahan ya, mengalami penurunan karena kolagennya juga memang berkurang pada lanjut usia ini. Berbeda dengan yang anak-anak, remaja ya, dewasa gitu, di mana elastisitas kulit itu sangat bagus. Kemudian pada lanjut usia juga mengalami penurunan vaskularisasi dermis. Kenapa? Karena menurunnya jumlah sel epitel dan juga pembuluh darah. Kemudian penurunan turgor kulit karena berkurangnya serabut elastin juga terjadi pada lanjut usia. Lalu meningkatnya kekeringan, scaling sih ya pada kulit lanjut usia itu sangat sering mengalami kering ya. Kemudian kalau tidak diberi lotion dia akan scaling, akan bersisik gitu ya. Tapi tentu tidak seperti sisik ikan atau sisik nagin ular ya. Tapi dia lebih kering, dan kalau kita raba itu bunyinya juga seperti gesekan kertas gitu pada lanjut usia ya. Itu fenomena yang memang begitu pada lanjut usia ya. Nah, karena itu lanjut usia ini perlu perhatian khusus ya untuk daerah-daerah kulit yang kekeringan ini, misalnya dengan diberi lotion kah atau yang lainnya. Nah, kenapa itu berubah? Karena perubahan juga pada sel yang menghasilkan sebum ya. Di kulit kita itu ada banyak sel ya, sel sebasea, kelenjar sebasea, kemudian juga yang lainnya kelenjar palit ya. Kelenjar palit itu menghasilkan keringat, kelenjar sebasea itu menghasilkan sebum. Sebum itu adalah banyaknya isinya lemak. Nah, itu menyebabkan kulit di daerah muka terutama itu sering mengkilap begitu ya, karena ada lemak yang dikeluarkan oleh sebum itu ya, kelenjar sebasea. Pada bagian-bagian tertentu kelenjar sebasea ini banyak, di bagian-bagian lain sedikit ya. Utamanya di muka, leher, bahu bagian atas, punggung bagian atas, lengan bagian atas, dada ya bagian atas itu banyak kelenjar sebasea. Telapak tangan tidak ada kelenjar sebasea ya, yang ada kelenjar keringat. Bisa dibayangkan kalau di telapak tangan ada kelenjar sebasea,
Itu waktu Anda megang gelas bisa copot, merosot karena licin, ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian pada lanjut usia juga menurun persepsinya terhadap nyeri karena jumlah serabut saraf kulit yang berespon terhadap sensasi tekanan juga berkurang. Di kulit itu ada ujung-ujung alat saraf yang berfungsi macam-macam, ada peraba ringan, peraba tekanan, kemudian ada peraba dingin, perasa dingin, panas, ya, dan sebagainya, itu banyak. Oke, itu untuk usia lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian yang mengalami penekanan, ya. Misalnya pada posisi supine, telentang, itu daerah belakang kepala ini, back of head, ini adalah di mana terdapat penonjolan tulang oksipital. Ya. Kemudian di punggung ini ada skapula. Ya, skapula itu adalah tulang di mana juga terjadi penonjolan. Nah, itu langsung bertemu dengan matras ini, ya. Kemudian sakrum, ya, bokong situ, ya. Kemudian ini tumit, ya, heels, ya. Itu pada posisi supine. Kemudian pada prone position itu mulai dari pipi, tulang pipi ini menonjol. Nah, itu dia langsung ketemu bantal dan matras, ya. Itu berisiko juga menimbulkan cedera pressure ini. Kemudian elbow ini adalah siku, ya, juga sama. Kemudian brace atau iga-iga ini juga berisiko. Kemudian iliac crest, ini iliac crest, ya. Kemudian knee, lutut, dan bagian depan dari kaki. Itu pada posisi prone. Kemudian pada posisi miring, side lying position, ini jari-jari, ya, ibu jari, ya, kemudian ankle, mata kaki, ya, terutama mata kaki, ya, ankle ini. Kemudian heels, ya. Kemudian knee, sampingnya ini lutut. Kemudian hip, ya, di sini ada tulang femur, greater trochanter, ya. Kemudian ada shoulder nih. Kemudian ada telinga. Jadi daerah-daerah inilah yang mesti mendapatkan perhatian serius, ya. Gitu. Jadi waktu kita melakukan turning position, perubahan posisi pada pasien itu jangan hanya melakukan perubahan saja, tetapi juga amati, observasi, perhatikan bagian-bagian yang berpotensi mengalami penekanan ini, ya. Back of head, scapula, sacrum, heels, kemudian cheek, dan sebagainya. Seluruh ini harus diperhatikan. Beberapa waktu lalu saya ke rumah sakit Tan Tock Seng Hospital di Singapura, ya. Di sana itu memang dimonitor setiap pasien oleh nurse yang bertanggung jawab untuk ruangan, untuk masing-masing ruangan itu monitoring daerah sini ini semua, ya. Kemudian dia punya catatan chart yang ya dia bisa isi, ya. Kemudian juga ada catatan tentang bagaimana jadwal mengubah posisi, ya. Kemudian kalau sudah diisi akan di checklist, ya. Kalau sudah diubah di checklist begitu, ya, jam dan lain sebagainya. Itu sangat diperhatikan. Kemudian ada namanya smart monitor. Smart monitor atau smart TV itu adalah layar monitor yang ada di nurse station yang semua orang bisa melihat di situ. Pemantauan khusus terhadap pasien-pasien yang berisiko, termasuk berisiko luka tekan, berisiko jatuh, dan lain-lain.
mereka punya kode khusus, misalnya siapa yang berisiko itu nanti nomor bednya atau ya di nomor bednya itu misalnya warna merah, nah itu yang perlu perhatian khusus. Ya, dengan kode-kode warna itu mereka memantau kondisi pasien. Jadi meski perawatnya ada di nurse station, pasiennya ada di kamarnya masing-masing, tapi dia bisa monitor dari situ. Ya. Ini adalah staging pada decubitus ulcer, ya, ada grade 1, itu terbatas pada dermis sampai ke permukaan epidermis sampai dan ke belum mencapai dermis. Ya, ini baru permukaannya saja. Epidermis sudah kena. Grade 2 itu dermisnya sudah kena, ya. Ini kan dermis, ya, dermis. Ya, kemudian grade 3 ini sampai mengenai fat, lemak, subkutan. Ya. Susah nulisnya. Nah, kemudian grade 4 ini sudah sampai ke sendi, tulang, otot, ini otot, ya, muscle, otot. Ini adalah sendi, join, ya. Gitu. Ini grading dari decubitus. Yang berwarna seperti ini, ya. Jadi ini adalah grade 1, ini grade 2 sudah mengenai dermis, ya. Ini subkutan, otot, ini tulang. Nah, ini dia yang 3, ini yang 4, ya. Tahap 1 tuh ya kemerahan pada kulit yang kalau ditekan non blanchable, tidak lagi kembali putih, mengindikasikan kulitnya rusak. Kalau ditekan tetap merah gitu, ya, tidak kembali lagi putih, ya. Nih, press is non blanchable, does not turn white, jadi tidak kembali lagi putih. Itu indikasi ada kerusakan kulit. Itu tahap 1, ya. Kemudian tahap 2, kehilangan kulit, partial thickness, ya. Abrasi sudah terjadi, ya, gambarannya. Kemudian blister mungkin, ya, tapi biasanya blister sebentar saja karena selanjutnya blisternya pecah, ya. Blister itu adalah melepuh, gelembung, ya. Kemudian lubang yang masih dangkal, ya, atau ulkusnya masih superficial di permukaan. Tahap 2, ya. Ini masih tahap 2. Ini mulanya ini blister, ya, kemudian pecah blisternya. Ini masih ada sebagian nih, isinya masih blister. Kemudian tahap 3 ini kehilangan full thickness, ya, sampai subkutan, bahkan meluas ke bawahnya, tapi tidak lewat dari fascia. Lubang dalam, ya, dengan atau tanpa kerusakan jaringan di dekatnya. Nah, ini lebih lagi nih masih, ya, tahap 3, kemudian di tahap 4 lebih buruk lagi, ya, gitu lukanya, ya. Ini adalah tahap 4 yang sudah diberi beban ini, ya. Nah, kemudian perlu mengenali memprediksi tekan ini. Yang pertama namanya Norton, Shannon, Braden, Waterloo. Nah, ini mungkin di rumah sakit, di tempat Bapak Ibu sekalian, Anda semua berbeda-beda menggunakannya, tapi alangkah baiknya digunakan daripada tidak, gitu, ya. Ini adalah alat-alat yang sudah sangat teruji untuk memprediksi kemungkinan terjadinya ulkus decubitus. Saya lihat satu-satu. Norton scoring
sistem oleh Norton ini mencakup beberapa variabel, setidaknya ada 5. Pertama, kondisi fisik umum. Berikutnya adalah status mentalnya, aktivitasnya, mobilitasnya, dan ada tidaknya inkontinensia. Kalau kondisi fisik umum akan sama semua ya, skornya adalah 4 sampai dengan 1 atau 1 sampai dengan 4. Ya, kalau dia kondisi fisiknya baik nilainya 4 gitu. Kalau dia cukup dan sangat buruk ya nilainya sangat buruk 1. Status mental kalau dia pingsan 1. Kalau dia sadar 4. Aktivitasnya kalau dia bisa ambulasi mandiri ya 4. Kalau dia berjalan dengan bantuan 3. Terbatas di kursi saja gitu 2. Menetap di tempat tidur bedridden atau tetap saja di tempat tidur 1. Kemudian mobilitasnya penuh, bisa mobile, sedikit terbatas atau terbatas immobil. Inkontinensia kalau tidak ada, baik urin maupun alfi gitu 4. Kadang-kadang inkontinensia ada terjadi 3. Umumnya inkontinensia urin ya itu 2. Terus kalau gabungan inkontinensia urin juga inkontinensi pada feses 1. Jadi jumlahnya ya akumulasi ini kalau dia 5 sampai dengan 9 itu berarti sangat berisiko tinggi ya. Kemudian 10 sampai 13 risiko tinggi. 14 sampai 17 risiko sedang. Dan 18 ke atas risiko rendah. Semakin tinggi skornya, semakin rendah risikonya. Anda lihat nih kalau dia baik semua kondisi fisiknya, mentalnya, aktivitas, mobilitas, inkontinensia semuanya 4 ya, 4 kali 5 berapa? 20 kan? Itu berarti tidak akan terjadi dekubitur atau sangat rendah risikonya. Kemudian yang berikutnya itu tadi Norton ya, Xenon. Xenon ini lebih banyak variabelnya yang dia ukur selain status mental, kontinens, mobilitas, aktivitas, nutrisi juga dia ikut, sirkulasi, suhu, dan medikasi. Jadi ada banyak komponennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel ya. Kemudian masing-masing itu nilainya 1 sampai dengan 4 tergantung levelnya. Misalnya kalau status mentalnya sadar, tidak ada kontinen, ya tidak ada inkontinensia, ya. Kemudian mobilitasnya penuh, ambulasinya bisa, aktivitasnya bisa ambulasi, nutrisinya baik, tapi hasilnya segera kembali dalam kurang dari 3 detik, suhunya normal, tidak sedang mendapat analgetik atau obat laser, steroid, nah itu hasilnya pasti baik. Tinggal 4 dikali berapa ini. Kemudian kalau dia 3 apabila apatis dan sebagainya. Ya, itu juga sama. Skor ini semakin tinggi, maka semakin rendah resiko rekubitasnya. Kemudian Braden. Skala Braden ini menilai beberapa variabel. 1 itu persepsi sensori, kedua kelembaban, ketiga aktivitas, mobilitas, nutrisi, kemudian pergesekan dan pergerakan. Ya. Ini sama ya, tinggal dilihat keterangannya masing-masing. 1 sampai dengan 4 penilaiannya gitu sama. Ya. Jadi persepsi sensori misalnya dia akan dinilai 1 kalau keterbatasan menyeluruh, tidak berespon, merintih, menggeliat terhadap stimulus, nyeri, diam aja maksudnya ya. Atau keterbatasan kemampuan untuk merasakan nyeri pada banyak perangkat tubuh.
Nah, ini nilainya 1. Kalau tidak ada gangguan, ya persepsi sensorinya, dia bisa berespon terhadap perintah verbal, tidak mempunyai defisit sensori yang membatasi kemampuan dia merasakan atau menyatakan nyeri, discomfort, itu dinilai 4. Sama ini hasilnya, kalau skornya semakin tinggi maka semakin rendah potensi dekobitus. Ya. Semakin kecil skornya, risiko sangat tinggi untuk terjadi dekobitus. Ini mudah, instrumen ini, alat ini dipakai ya oleh siapapun, dan ini di berbagai negara. Saya sudah coba berkunjung ke beberapa rumah sakit ya waktu ditugaskan ke Singapura itu, Tan Tock Seng Hospital, Rumah Sakit Mount Elizabeth, kemudian apalagi itu di rumah sakit khusus lansia itu mereka semua pakai. Ya. Kemudian di Taipei, Taiwan, beberapa waktu lalu itu juga di beberapa rumah sakit menggunakan ini. Antara lain adalah di Shuanghang Hospital, kemudian Taipei Medical University Hospital, dan 2 rumah sakit lain yang pernah saya kunjungi di sana, mereka semua menggunakan instrumen-instrumen ini. Saya kira di kita juga banyak yang pakai ini, ya. Kemudian ada lagi Waterloo, nah ini juga sama ya, total skornya semakin tinggi. Kalau yang ini semakin tinggi, itu semakin tinggi juga resikonya mengalami dekobitus ya. Ini ada penelitian yang sudah mencoba membandingkan instrumen-instrumen yang dipakai ini antara Norton, Braden, Waterloo. Ya. Lalu pemeriksaan fisik berikutnya, kalau kita mendapatkan pasien stroke kemudian dengan imobil dan yang perlu kita lihat terkait dengan kemungkinan dekobitus ini adalah lokasi lesi di mana ukurannya, ya. Biasanya dalam satuan sentimeter, bisa diukur panjang, lebar, dan kedalamannya. Ya. Kemudian tahapan ulkus dikaji, warna luka dan nekrosisnya, kondisi batas, tepian luka, integritas kulit di sekitarnya, tanda infeksi, misalnya kemerahan, hangat, bengkak, nyeri, bau, eksudat, itu semua dicatat, ya, diidentifikasi, sudah berapa lama lesi, juga perlu ditanyakan, pengobatan yang sudah lakukan apa saja. Kan kadang-kadang ada yang datang ke rumah sakit sudah dengan dekobitus ya, karena perawatan di rumah tidak adekuat. Ya, begitu datang ke rumah sudah dalam kondisi dekobitus. Diagnosisnya ya ini risiko tinggi, kerusakan kertas kulit, dan untuk yang lebih advance grade-nya, misalnya grade 3, grade 4, bukan lagi kerusakan integritas kulit, tapi kerusakan integritas jaringan. Ini pengertian-pengertiannya, apa itu risiko tinggi kerusakan integritas kulit, adalah keadaan di mana kulit seorang individu berisiko terjadi perubahan. Ini kalau saya rujuk di Nanda ya, coba Anda melihat di standar diagnosis perawatan Indonesia. Ya. Kemudian ini gangguan integritas kulit, yang tadi resiko, ini gangguan ya, keadaan di mana kulit individu mengalami perubahan atau gangguan yang bersifat merugikan. Kemudian apa yang mau kita rencanakan? Yang pertama, tujuan kita adalah bagaimana klien akan memelihara integritas kulit dan terhindar dari potensi timbulnya resiko. Misalnya, itu bisa diukur keberhasilannya kalau memperlihatkan perkembangan penyembuhan luka. Kemudian kulitnya kembali utuh. Gitu. Mau ngapain aja? Untuk mencegah ulkus, yang pertama pertahankan atau pelihara hygiene kulit. Kemudian cegahan ulkus dekobitus bisa pada pasien, keluarga, atau providernya, atau
yang merawat pasien ya. Kemudian kaji faktor risikonya, observasi penonjolan tulang. Lalu diberi nutrisi yang adekuat ya, karena pemulihan luka itu membutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Lalu dipelihara hygiene kulit, hindari trauma kulit, alat penyokong penopang nih. Nanti kita lihat apa saja ya. Kemudian health education, jangan lupa ini penting ya. Nah, nutrisi, diberi nutrisi suplemen kalau kekurangan ya. Untuk memelihara integritas kulit itu bisa dengan penambahan kalori, vitamin C, zinc ya. Kemudian hygiene kulit tentu harus dibersihkan rutin ya. Jaga supaya tetap bersih, kering, bebas iritasi, dan maserasi oleh urin, oleh feses, oleh keringat. Kalau dia ngompol di situ ya basah, ini bersiko sekali ya. Apalagi ada berbarengan dengan feses dan air. Kemudian keringkan kulit dengan sempurna setelah mandi dari sabun mungkin, dari alkohol, jangan sampai sabunnya masih tertinggal di situ, nah itu juga akan merusak. Jangan lupa gosok kulit minimal ya, jadi jangan terlalu dahsyat menggosoknya maksudnya. Gunakan pembersih atau sabun ringan, hindari penggunaan air panas. Ya, airnya harus dipastikan aman lah untuk digunakan sebagai mandi ya. Dan kita punya alat untuk mengukur suhu air ya. Hindarkan dari lingkungan dengan kelembaban yang rendah dan dingin. Kemudian lotion ya, pelembab pada kulit kering ini penting. Hindari meses pada bagian penonjolan tulang. Nah, ini khusus tentang meses nih, coba Anda perhatikan. Ini adalah Departemen Human Health and Human Services di Amerika, ini sama dengan Departemen Kesehatannya di kita. Jadi mereka menilai bahwa memang secara tradisional katanya meses itu dianggap menstimulasi sirkulasi, memperbaiki, merangsang sirkulasi. Tapi sesungguhnya tidak demikian kalau menurut mereka. Jadi akan tetapi secara saintifik hal tersebut tidak benar. Pada kenyataannya mesase ini dapat menimbulkan trauma jaringan dalam. Ya. Jadi masase kalau dilakukan pada area yang mengalami dekubitus itu kontraproduktif. Dia justru menimbulkan trauma pada jaringan yang lebih dalam gitu ya. Tidak memperbaiki atau menstimulasi sirkulasi. Masas akan memperbaiki sirkulasi kalau pada orang dengan sirkulasi di daerah tersebut baik, ya, tidak mengalami dekubitus. Ya. Misalnya ada dekubitus derajat 1 baru kemerahan, kemudian untuk supaya cepat sembuh pijit itu dimasas daerah sekitar itu, ini tidak dibenarkan. Ya. Kemudian menghindari trauma, alas, spray harus halus, bebas dari lipatan dan sesuatu yang keras pada waktu duduk atau berlari. Dulu kita menggunakan kapas alkohol untuk keperluan banyak hal, termasuk mendisinfeksi daerah tertentu saat penusukan, pemberian injeksi intramuskuler, intravena ya. Kapas yang menggulung-gulung itu seringkali itu tertinggal di atas tempat tidur, kemudian akhirnya mengganjal pada waktu pasien berbaring di situ. Kalau dia sensasinya berkurang, itu yang mengganjal tadi tidak menimbulkan sensasi apa-apa. Dia diam aja, padahal ada benda yang mengganjal di situ dan itu menekan sirkulasi pada daerah tertentu yang tertekan, kemudian alirannya memburuk dan itu akan merugikan.
Oleh karena itu hindari itu seperti itu. Jadi harus bersih, ya, halus, bebas dari lipatan, ya, dan benda yang keras tadi termasuk kapas. Ya. Untuk mencegah injur karena gesekan dan tarikan, maka klien harus diposisikan, ditransfer, dan dibalik posisinya dengan cara yang benar. Sekarang banyak produk yang bisa dipakai untuk membantu melakukan transfer pasien. Misalnya dari tempat tidur mau digeser ke tempat tidur sebelahnya atau ke posisi yang lain. Sekarang banyak beredar, ya, dan membantu mempermudah pekerjaan-pekerjaan. Bisa dilihat di YouTube banyak sekali, ya. Kemudian kurangi kekuatan tarikan dengan menaikkan, meninggikan tempat tidur bagian kepala tidak lebih dari 30 derajat. Ya, kalau dia 30 derajat, lebih dari 30 derajat, kan dia melorot ya. Melorot itu, proses melorot itu ada bagian yang tertarik gitu. Ada proses gesekan, complicated itu. Ya, sering ubah posisi tiap 15-30 menit. Ada yang menyebutnya seperti itu, dan ini terus penelitian-penelitian terkait dengan turning position ini, ubah position ini, itu dilakukan penelitian-penelitian. Ada yang menyebut 15-30 derajat ini tidak visible karena belum juga duduk, perawatnya akan bangun lagi untuk memeriksa satunya. Belum 15 menit bangun lagi, nah gitu, tidak visible. Lalu para peneliti coba melakukan penelitian-penelitian lain, ada yang menyimpulkan tiap 2 jam akhirnya, kan gitu. Ada lagi tergantung, bisa jadi tiap 4 jam bisa, ya. Itu silakan dipelajari hasil-hasil riset kontemporer terkait dengan ubah posisi ini, ya. Lihat karakteristik pasien atau responden dalam riset tersebut, ya, yang kemudian hasilnya bisa jadi kita gunakan selama karakteristik pasien dan lainnya itu sesuai, ya, dengan situasi di Indonesia. Kemudian saat mengangkat klien untuk mengubah posisi juga sebaiknya gunakan alat pengangkat, ya, misalnya trapezius atau yang lainnya. Nah, ada banyak ini di YouTube, bisa dilihat, ya. Apabila telah menggunakan kasur, matras penopang khusus, ya, penyokong khusus, hendaknya diganti posisinya paling tidak tiap 2 jam. Itu ada yang merekomendasikan kayak gini, ya. Apa saja posisi yang bisa dilakukan? Tadi ada prone, kan, ya, prone itu adalah tengkurap, kan gitu. Supin itu yang tadi terlentang. Prone ini kan prone bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya. Tengkurap itu mukanya bisa ke arah mana, dan yang lain bisa diatur. Kemudian miring, sim, kiri dan kanan juga bisa. Lalu alat penopang nih, overlay matras. Awas kesetrum. Main-main itu dulu. Kemudian replacement matrasnya adalah matras yang dapat dilepas, dipasang kembali pada matras standar, terbuat dari busa dan gel. Ya, kemudian yang tadi ini overlay matras, ini contohnya egg grade matras. Kemudian specialty bed yang dapat dipasang pada tempat tidur di rumah sakit. Bila duduk di kursi, gunakan bantal busa, gel, atau udara. Bantal kombinasi busa, gel, atau udara. Jadi sekarang tidak lagi direkomendasikan tuh Winring itu, ya, device like donat itu, alat penopang seperti donat. Kemudian pendidikan ini penting, ya, pertama penyebab ulkus decubitus. Kemudian faktor resiko pada individu ini harus didiskusikan supaya pasien keluarga memahami apa saja yang berisiko. Lalu ajarkan juga tentang infeksi kulit untuk mengetahui ada kemerahan,
kulit, blister, perencanaan perawatan kulit untuk menjaga kulit supaya tetap bersih, lubrikasinya terlindung dari ekskresi tadi kan mengompol, incontinence, urin, albi, gitu ya, keringat di sana. Perlunya menjaga agar tidak terjadi penekanan yang lama pada kulit atau daerah penonjolan tulang. Lalu pemilihan alat mengurangi penekanan yang dapat dipakai. Ya. Itu bisa didiskusikan dengan pasien supaya dia bisa memahami ada berbagai alternatif alat-alatnya. Jadwal pengaturan posisi klien dan demonstrasikan posisi yang diinginkan dan cara penggunaan peralatan untuk menjaga penonjolan tulang dari kontak langsung dengan yang lain. Penting juga memelihara meningkatkan aktivitas yang benar, hindari meses dan penggunaan lampu pemanas. Ya. Perlunya kontak dengan dokter bila pada kulit terdapat kemerahan, ada blister, kerusakan kulit. Ini treatmentnya multifaktor. Standarnya itu adalah hindari penekanan yang berlebih pada area secara luka. Ya, kemudian rawat luka dengan agresif, ya, nutrisi yang optimal, kontrol infeksi, kemudian pelihara perfusi yang adekuat. Nah, itu saya kira ini adalah bagaimana dressing pada luka tekan, ya. Menurunkan potensi luka tekan. Reposisi ya sering pada 1 sampai 2 jam, setiap 1 sampai 2 jam sekali. Kemudian ini gunakan support surface tadi sudah ya, special bed sudah. Nah, ini adalah penelitian yang mencoba membandingkan matras standar dengan matras penurun tekanan dalam mencegah ulkus kubitus. Ini banyak hasil-hasil penelitian yang lalu, kemudian intervensinya apa, hasilnya apa, RR-nya berapa. Ini banyak sekali ya. Ini juga hasil riset terkait dengan efek kombinasi berbagai turning dan alat penurun tekanan pada insiden luka tekan. Ini udah lama saya ambil tahun 2005. Saya dibaca yang baru-baru ya. Kemudian tadi udah bagaimana memperbaiki, mempertahankan, memelihara perfusi luka ya tetap adekuat. Kurangi tekanan eksternal ya, hidrasinya baik ya, kemudian mempertahankan volume darah tetap bagus, kemudian juga surgical traction kalau dia mengalami insufisiensi vaskuler. Ini controlling bacterial burden-nya, monitor bakteri di luka dengan cara kultur, kemudian gunakan antibiotik topikal ya yang tidak bersifat toksik pada jaringan, kemudian gunakan antibiotik sistemik. Ini nutrisi, saya kira kebutuhan kalori kita itu 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ya, proteinnya 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram per hari. Mikronutrien yang juga perlukan nih, utamanya adalah vitamin C, kemudian mineralnya adalah zinc, ya, ini perlukan untuk mengoptimalkan nutrisi karena ini memainkan peranan penting dalam pemulihan diabetes. Local wound care saya kira ini dari penekanan, debridement, dan lain-lain. Terakhir evaluasi ya. Tentu fokus penilaian kita adalah kondisi kulit di atas penonjol tulang dan di area perineal seperti apa. Dilihat ya, hendaknya utuh ya, tidak ada kemerahan. Ada kemerahan di daerah penekanan berarti itu sudah diabetes grade 1 ya.
Kemudian intervensinya dan cairan juga harus dinilai, ya, status mentalnya, tanda-tanda penyembuhan bila terdapat lupus dekubitus dan sebagainya. Jika hal yang diharapkan itu ternyata tidak tercapai, maka perlu dieksplorasi. Kenapa alasannya? Apakah kondisi fisik lain berubah? Apakah faktor risiko dapat diidentifikasi dengan benar? Jangan-jangan keliru identifikasi faktor risikonya. Apakah alat-alat yang dipakai dan tekniknya yang dipakai itu sudah benar? Apakah klien gagal mengikuti instruksi untuk melakukan pergerakan? Kalau iya, mengapa? Ditanyakan. Apakah jadwal reposisi, perubahan posisi itu dilakukan sesuai dengan yang direncanakan? Apakah diet dan intake cairan klien adekuat? Jadi ini sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu ajukan untuk melihat kenapa tujuan yang kita rencanakan tidak tercapai. Ya, saya kira itu tadi ini adalah kasus yang mungkin Anda bisa pelajari untuk exercise terkait dengan dekubitus ini, ya. Kemudian kesimpulannya adalah memelihara integritas itu adalah fungsi independen perawat yang penting. Faktor yang turut menimbulkan urus dekubitus adalah ini, pressure, friction, sharing. Faktor risikonya banyak, ya. Ada 4 tahapan terjadinya lupus, kita sudah paham semua. Ada berbagai alat pengkaji risiko luka tekan, Norton, Xenon, Bradley, dan sebagainya. Pemeriksaan kulit teliti pada tempat yang sering mengalami penekanan yang berisiko ini perlu dikerjakan. Bila luka tekan sudah terjadi bila luka tekan sudah terjadi, maka deskripsikan lokasinya di mana, ukurannya, kedalamannya, tahapannya, warna, keadaan tepiannya, kulit sekitar, serta tanda-tanda infeksi kalau ada. Ini adalah diagnosis perawatannya. Ya, ini tujuan utama yang diharapkan untuk pelayanan berisiko untuk terjadinya luka tekan adalah bagaimana memelihara integritas kulit dan menghindari potensi risiko. Ya, selain juga klien dengan kerusakan integritas kulit atau jaringan, tujuannya adalah terjadi penyembuhan luka. Ini intervensinya. Ya. Saya kira itu yang bisa dijelaskan untuk dekubitus pada pasien dengan stroke ini. Ya, jadi memang ini tantangan Bapak Ibu sekalian, diucapkannya memang mudah, tapi implementasinya tidak semudah ucapannya. Ya, contoh misalnya mengubah posisi tiap 2 jam atau 1 sampai 2 jam itu mudah menuliskannya, ya, tapi belum tentu implementasinya. Ya, oleh karena itu pastikan disiapkan dengan baik ketika kita menemukan pasien ini. Misalnya tadi dibuat jadwalnya, ya, di situ ada jam kapan harus diubah posisinya kemana, jam berikutnya posisi kemana dan sebagainya, itu dibuat di situ. Nanti petugas akan memeriksa atau itu bisa diisi oleh keluarganya, dan pelibatan keluarga penting, ya, karena pasien juga kan tidak akan selamanya di rumah sakit, ya. Perawatan di rumah, bahkan selama di rumah sakit, keluarga juga harus mengambil bagian penting, ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan. Nama saya Maria Tujuh, ya. Pak, mau tanyaan yang pasien dekubitus kalau dengan ekonomi menengah ke atas kan suka pakai kasur dekubitus tuh, Pak. Ya. Itu sebenarnya seberapa efektifnya sih, Pak? Ya, bagus pertanyaan. Ini jawabannya nih. Ini membandingkan matras standar dengan alat penurun tekanan dalam pencegahan lupus dekubitus.
Ya, misalnya D-Cube mattress. D-Cube mattress ini adalah matras kasur yang didesain untuk mengurangi tekanan. Sekarang kan di berbagai rumah sakit itu tempat tidur itu udah ada tombol-tombolnya, tekan prevent decubitus atau prevent ulcer, dia akan bekerja tuh, ya matrasnya. Ya, jadi sudah banyak penelitian-penelitiannya. Ini antara lain nih, ya. Jadi hasil risetnya ini misalnya intervensi D-Cube matras versus matras standar. Matras standar dan matras biasa yang umumnya dipakai oleh orang dibandingkan dengan matras anti decubitus. Insiden hasilnya ini 25% pada eksperimen pada matras eksperimen versus 64% pada kontrol. Jadi artinya orang yang diintervensi ini masih ada decubitus tapi lebih sedikit ya, 25% dibandingkan pada kelompok kontrolnya 64%. Kemudian yang lainnya ini soft foam mattress. Ini juga adalah matras yang didesain untuk decubitus. Insidennya 7% pada treatment versus 34% pada kontrol. Ya, jadi kalau yang kontrol berarti yang menggunakan matras standar. Ya, gitu. Ternyata yang menggunakan matras standar itu 34% terjadi, ini maksudnya decubitus ya. Pada yang matras anti decubitus hanya 7%, gitu ya. Ini hasil penelitian ya banyak ya. Gitu. Ini adalah efek kombinasi turning dan alat penurun tekanan. Jadi ini dia diberikan turning, ubah posisi, dia juga dilakukan pemasangan alat penurun tekanan. Nah, ini didapatkan di International Journal of Nursing Studies. Gitu. Ini disebutkan di sini hasilnya nih, coba baca ya. Turning every 4 hours. Jadi mengubah posisi setiap 4 jam pada PE mattress. PE mattress itu apa? PE mattress, coba baca di sini PE-nya apa? PE mattress ada enggak? Ini nih PE-nya mana sih? Oh ini nih. Visco elastic foam mattressnya. Jadi mengubah posisi tiap 4 jam pada pasien yang menggunakan PE mattress ini, ya, itu menunjukkan penurunan signifikan lesi pressure ulcer dan membuat ubah posisi ya sebagai metode pencegahan yang visible, ya, visible dalam arti upaya maupun biaya. Ya kalau ubah posisi setiap 15 menit atau 30 menit tadi itu ya nggak berhenti-berhenti, berarti petugasnya akan bentar lagi nengok lagi yang satunya, nengok lagi. Ada kalau di dalam ruangan itu ada 40 pasien, ya 15 orang dengan imobil, apalagi dengan stroke dan imobil, ya, berarti akan setiap berapa menit dia harus datangi ke semua pasien yang 15 orang itu sangat tidak visible, ya. Tapi kalau 4 jam dia masih punya waktu untuk ya. Oleh karena itu digabungkan ya, ini gabungan kombinasi antara ubah posisi dengan penggunaan alat penekanan itu menyebabkan perubahan posisi menjadi dapat diperpanjang tiap 4 jam, begitu kira-kira ya. Begitu jawabannya. Silakan, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Ya, saya kira kita sudahi kalau tidak ada pertanyaan.
Oke, saya kira kita akhiri. Terima kasih. Semoga pembelajaran malam ini mendatangkan manfaat ya, dan bisa dipelajari lebih lanjut ya, untuk kemudian diterapkan di masing-masing ruangan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.